Nah, di video kali ini aku pengen sharing cara mengajukan pinjaman online lewat aplikasi BRI Mobile, teman-teman. Jadi tentunya syarat yang pertama kalian harus punya aplikasi BRI Mobile dan tentunya sudah mendaftar jadi nasabah BRI alias punya rekening BRI ya, teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui nanti di sini teman-teman, prosesnya itu nggak semudah kayak di aplikasi pinjol yang lainnya, teman-teman. Dimana kalau di aplikasi pinjol yang lainnya itu prosesnya cepat, teman-teman. Bisa jadi 5 menit kita sudah dapat apa ya, teman-teman, limit ataupun diterima dan juga gagalnya. Dimana pengalaman aku kalau di perbankan itu, teman-teman, ya membutuhkan proses yang agak sedikit lama. Dan buat teman-teman yang pengen tahu nih gimana cara mengajukan pinjamannya, silahkan kalian simak. Nah, yang pertama kalian buka aplikasi BRI Mobile, di bagian fitur ini klik di bagian lainnya ya. Nah, sampai di sini nanti kalian bisa lihat sendiri nih, yaitu di bagian menu-menu ini, teman-teman. Kalian bisa klik di bagian pinjaman ya. Nah, sampai di sini teman-teman, di sini total sisa pinjaman RP enggak ada ya, teman-teman. Di sini kalian bisa baca terlebih dahulu, ajukan pinjaman lebih mudah melalui BRI Mo dengan kebebasan memilih jenis pinjaman yang sesuai untukmu, ayo ajukan sekarang. Nah, caranya klik di bagian ajukan baru, teman-teman. Oke, sampai di sini kita bisa memilih mana pinjaman yang kita ingin ajukan, teman-teman. Di mana di sini ada kredit investasi, teman-teman, fasilitas kredit unit membiayai kebutuhan dana jangka panjang dalam rangka seperti pembelian, pembangunan, perluasan ya. Kemudian juga di sini ada KMK, teman-teman, yaitu fasilitas kredit untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk penggadaan bahan baku. Kemudian juga di sini nanti teman-teman kredit konsumtif. Nah, misalkan nih ada yang salah satu yang cocok ya. Nanti kalian bisa klik aja salah satunya, teman-teman. Nanti kalian juga bisa baca-baca lagi, teman-teman. Nah, di bawah ini, teman-teman ya. Nanti kenapa di sini kita harus kredit modal kerja, proses cepat dan mudah, cukup ajukan secara online sesuai kebutuhan usaha Anda. Nah, nanti teman-teman juga di sini fleksibel, pola pinjaman dapat disesuaikan dengan siklus usaha Anda, suku bunga kompetitif, dapat suku bunga spesial, teman-teman. Nah, oke, jadi nanti teman-teman ya, kita bisa di sini nih, teman-teman ya, ajukan. Sebenarnya di sini aku juga ada data yang sedang diajukan dan sedang dianalisis, teman-teman. Nah, kita lanjut ke cara pengajuannya aja langsung, teman-teman, yaitu tujuan modal kerja. Nah, besar pinjaman di sini ya. Besar pinjaman kita bisa klik di sini, semisalkan minimal besar pinjaman 1 juta ya. Oke, kita klik saja semisalkan di sini 100 juta, teman-teman. Nah, atau 10 juta ya. Kemudian di bagian jangka waktu pinjaman di sini itu maksimalnya 3 tahun, teman-teman. Kalau 5 tahun belum bisa ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun. Jadi di sini kita bisa isi saja 3. Kemudian pada langkah yang selanjutnya tinggal kita klik saja di bagian selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini di bagian data permohonan ini ya, seperti nama lengkap, kemudian juga nomor KTP, jenis kelamin, di sini itu sudah terisi otomatis karena kan kita sudah pernah mendaftar rekening di BRI ini, teman-teman. Jadi yang perlu kalian isi itu seperti tinggal provinsi aja. Provinsi sudah otomatis. Nah, di bagian ini, teman-teman ya, status rumah tinggal aja yang perlu kalian isi, lama tinggal, kemudian jumlah tanggungan ini anak ya, pendidikan terakhir nanti kalian bisa isi. Jadi yang belum terisi itu seperti status pernikahan, nomor telepon dan email sudah otomatis terisi, teman-teman. Kemudian di sini alamat tempat usaha, teman-teman. Alamat tempat usaha ini kalau semisalkan nih kalian punya usaha di tempat daerah kalian, kalian bisa isi saja, teman-teman, sesuaiin aja ya, teman-teman. Nah, di sini aku bakalan isi terlebih dahulu, tapi yang paling penting di sini nih, teman-teman ya. Unit BRI terdekat. Jadi nanti kalian cari terlebih dahulu unit BRI terdekatnya itu di mana, teman-teman. Biar nanti kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa ke kantor BRI yang terdekat ya. Oke, aku bakalan isi terlebih dahulu ya karena ini kan data pribadi. Oke, teman-teman, jika di sini semuanya sudah terisi, kita bisa lanjut klik di bagian selanjutnya ya. Atau jika masih ada yang perlu dirubah, kalian klik di bagian sebelumnya. Oke, di sini semuanya sudah terisi. Nah, kemudian teman-teman di sini prosesnya ini kan 1 dari 5 ya, berarti ini 3 dari 5. Sebentar lagi, teman-teman. Kemudian teman-teman di sini karena ini kan kita pengajuannya KMK ya. Jadi perjualan per tahun, semisalkan nih di sini kalian punya usaha kan ya, seperti warung, omsetnya teman-teman ya
Semisalkan perjualan per putarannya itu teman-teman kita bisa menjual dalam rupiah perkiraan 200 juta semisalkan aja ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman laba bersih per tahun semisalkan kita mendapatkan keuntungannya sekitaran 50 juta. Dan terus kita total piutang, jadi baik hutang kalian ataupun hutang pelanggan kalian perkiraan aja di sini semisalkan 10 juta ya. Kemudian total piutang, total tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan. Oh, berarti ini total piutang yang belum dibayar oleh pelanggan, katakanlah 10 ya. Kemudian total hutang. Jadi total hutang itu termasuk hutang kita, teman-teman. Masukkanlah di sini semisalkan 15 juta ya. Total persediaan ini yaitu omset yang ada, teman-teman. Misalkan kalau warung misalkan omsetnya sekitaran 50 juta ya. Oke, kemudian di sini kita klik di bagian selanjutnya. Oke, pada langkah yang terakhir nih teman-teman ya, upload dokumen teman-teman ya. Mohon unggah garis miring upload dokumen pendukung ini sebagai dukungan dan syarat usaha Anda dengan ketentuan sebagai format file yang dapat diunggah, intinya ini upload KTP ya teman-teman ya. Oke, pada langkah yang selanjutnya tinggal klik di bagian pilih file teman-teman ya. Aku bakalan pilih file terlebih dahulu. Bisa langsung lewat kamera, juga bisa lewat galeri. Di sini aku lewat galeri teman-teman. Oke, jika sudah terisi teman-teman klik di bagian selanjutnya. Oke teman-teman, langkah yang terakhir nanti kalian bisa baca syarat dan ketentuan ya. Oke, nanti kalian klik saja di bagian saya telah membaca dan menyetujui. Kemudian klik di bagian kirim pengajuan. Terjadi kesalahan, maaf, batas pengajuan sedang berjalan maksimal 1, Anda sedang memiliki. Nah teman-teman, karena posisinya aku udah pernah mengajukan teman-teman dan sedang dianalisis, kita tinggal keluar aja dulu ya. Jadi tinggal di sini teman-teman. Karena aku udah punya pinjaman nih teman-teman ya. Nanti kita bakalan cek proses pengajuannya, yaitu di sini nih teman-teman ya. Nah nanti teman-teman semisalkan sudah terkirim tuh. Nah di sini kita dapat nomor ini nih teman-teman ya, nomor pengajuannya teman-teman ataupun nomor referensi. Jadi klik saja di bagian ini. Nah, jadi awalnya seperti ini ya, pengajuan kredit berhasil dikirim waktu itu pada tanggal 1 Mei, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman pada tanggal 5 ya, kita dapat pengajuan kredit sedang dianalisis oleh Mantri, teman-teman. Nah, sampai saat ini aku juga belum tahu kelanjutannya ya, karena prosesnya ini sejak pengajuan dikirim teman-teman ya, yaitu setelah 5 harinya kita juga dapat info lagi pengajuan kredit sedang dianalisis oleh Mantri. Nah kemudian nanti teman-teman di sini ada pemberitahuan nih, pengajuan pinjaman Anda sedang dianalisis, mohon untuk mempersiapkan beberapa dokumen berikut untuk kemudahan proses seperti KTP, NPWP, SIUP, TDP teman-teman. Tapi ini mungkin ya tergantung nanti pinjaman kita apakah memang harus membutuhkan semua ini persyaratannya ataupun tidak ya teman-teman. Nah, pengalaman aku sampai sini aja dulu karena belum tahu kelanjutannya. Seperti yang aku bilang tadi, pengajuan pinjaman online ke bank itu prosesnya nggak secepat kayak pinjaman online biasa, teman-teman. Oke? Kalau misalkan nanti ya prosesnya gimana, nanti aku sharing lagi buat kalian semua. Karena sampai saat ini kita juga belum tahu Semisalkan pinjaman sekian, yaitu untuk bayarnya berapa teman-teman ya, ini belum diketahui karena baru sampai sini aja teman-teman. Oke, untuk awal cara pendaftaran ini buat kalian yang belum tahu semoga menginformasikan ya teman-teman. Tapi kalau semisalkan nih kalian dapat ya, kalian teliti dulu tuh nanti apakah kalian lanjut atau tidak dengan biaya bunga yang nanti bakal kalian bayar teman-teman ya. Jangan langsung tergiur terlebih dahulu, kalian teliti-teliti dulu. Oke, semoga video ini menginformasikan. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk kedepannya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.